Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman Al-Ghazali? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Masih beraktivitas di rumah kan? Ya, kalau terpaksa harus keluar rumah, tetap pakai maskernya, jangan lupa. Dan ketika harus bertemu dengan orang, maka tetap jaga jarak dan sering-seringlah cuci tangan agar kita terhindar dari bahaya COVID-19. Semoga teman-teman semuanya, kita semuanya dijaga oleh Allah. Hari ini kita akan belajar sirah, yaitu pemboikotan kepada Bani Hashim. Teman-teman sudah belajar beberapa pekan yang lalu tentang peristiwa besar yang terjadi di perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan peristiwa-peristiwa besar itu membuat orang Quraisy sangat khawatir. Peristiwa besar apa itu? Ya, yang pertama, masuknya sang singa padang pasir ke dalam Islam. Ayo, siapa yang tahu? Yang diberi julukan singa padang pasir itu siapa? Ya, betul, teman-teman pinter. Hamzah, ya. Hamzah dijuluki sebagai sang singa padang pasir, ya. Ketika Hamzah masuk Islam, kaum kafir Quraisy ketakutan karena Hamzah memiliki kekuatan yang luar biasa, ya. Itu peristiwa besar yang pertama yang membuat orang kafir Quraisy merasa khawatir, ya. Kemudian peristiwa besar yang lainnya adalah masuknya Al-Faruq ke dalam Islam. Siapa ya Al-Faruq itu ya? Iya, betul. Al-Faruq adalah Umar bin Khattab, ya. Yang memiliki kekuatan besar juga, orangnya kuat, pemberani, ya, membela sesuatu yang diyakininya dengan penuh kekuatan, ya. Sehingga masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam membuat kaum kafir Quraisy merasa khawatir dan ketakutan. Jangan-jangan Islam semakin kuat, ya. Kemudian juga kaum kafir Quraisy ya meminta Rasulullah Muhammad untuk menghentikan dakwahnya, tetapi ditolak dengan tegas oleh baginda Rasulullah, ya. Ada juga bagaimana semua Bani Hashim ya bersatu untuk melindungi baginda Rasulullah, ya. Hal-hal tersebut di atas, ya, masuknya Hamzah ke dalam Islam, masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam, dan ajakan orang Quraisy untuk menghentikan dakwah ditolak oleh Rasulullah, dan juga bersatunya Bani Hashim untuk melindungi Rasulullah membuat orang kafir Quraisy merasa khawatir Islam akan tetap berkembang dengan baik. Ketakutan dan kekhawatiran dari kaum kafir Quraisy membuat mereka merencanakan sesuatu yang jahat untuk melakukan pemboikotan kepada Rasulullah dan Bani Hashim, ya. Pemboikotan, tidak mau bekerja sama dengan Bani Hashim. Caranya, para pemimpin Quraisy membuat sebuah pengumuman, ya, tentang larangan yang diberikan kepada Bani Hashim. Pengumuman itu dibuat, ya, di sebuah papan yang dipasang di dinding Ka'bah, ya. Isi larangannya apa? Ya. Yang pertama, larangan menikah. Tidak boleh dari luar Bani Hashim, ya, menikah dengan orang Bani Hashim, ya. Kemudian dilarang jual beli, ya. Tidak boleh, ya, berjual beli dengan Bani Hashim. Jadi kelompok-kelompok yang lain tidak boleh jual beli dengan Bani Hashim. Kemudian larangan untuk berteman. Jadi tidak boleh orang di luar Bani Hashim, ya, berteman dengan keluarga Bani Hashim. Jadi terpisah, ya. Kemudian larangan untuk berkumpul dengan Bani Hashim. Jadi berteman tidak boleh, berkumpul juga tidak boleh.
Yang kelima, larangan memasuki rumah Bani Hasyim. Ya, jadi Rasulullah Muhammad itu berasal dari Bani Hasyim, keluarga Hasyim, ya. Dan orang di luar Bani Hasyim tidak boleh menikah dengan Bani Hasyim, tidak boleh berjual beli, tidak boleh berteman, tidak boleh berkumpul, tidak boleh memasuki rumah Bani Hasyim, ya. Sehingga saat itu diasingkan, terkucil, ya, karena tidak boleh jual beli, tidak boleh berkumpul, sehingga Bani Hasyim banyak yang merasakan kelaparan, termasuk baginda Rasulullah dan keluarganya, ya. Rasulullah diasingkan ke Syi'ib, ya. Syi'ib itu apa, ya? Syi'ib itu adalah sebuah benteng, ya, benteng kecil yang dimiliki oleh Abu Thalib. Jadi dindingnya itu terbentuk dari batu, ya, yang tinggi, ya, yang tidak bisa dipanjat. Pintu masuknya, ya, tidak kurang dari 2 meter. Jadi seperti benteng, ya, melingkar, kemudian pintunya itu tingginya kurang dari 2 meter, ya, jadi sempit. Nah, di dalam Syi'ib inilah Bani Hasyim, ya, diasingkan, tidak ada yang masuk ke situ, tidak ada yang jual beli di situ, ya. Sehingga pada masa itu sahabat dan keluarganya merasa kelaparan, susah selama 3 tahun. Jadi pemboikotan itu berlangsung selama 3 tahun, ya. Teman-teman bayangkan, ya, tidak ada yang memberi makanan, menjual makanannya ke dalam Syi'ib, ya. Dijaga ketat oleh kaum kafir Quraisy, ya. Dan itu tidak sehari 2 hari, selama 3 tahun. Jadi keluarga Rasulullah, ya, Khadijah, Ibunda Khadijah, istrinya Rasulullah, anaknya Fatimah, ya, kadang kelaparan, kadang tidak makan karena tidak ada makanan yang masuk ke dalam Syi'ib, ya, ke bentengnya. Itulah kekejaman dari kaum kafir Quraisy, ya. Mereka akan melakukan itu sampai, ya, Bani Hasyim mau menyerahkan Rasulullah kepada kaum kafir Quraisy, ya. Teman-teman, pemboikotan ini benar-benar berjalan ketat, ya. Setiap malam orang kafir Quraisy selalu melakukan patroli mengelilingi Syi'ib tersebut, ya. Mereka berusaha berjaga supaya tidak ada orang lain yang menolong Bani Hasyim dengan mengirimkan makanan secara sembunyi-sembunyi, ya. Keadaan Rasulullah dan keluarganya semakin menyedihkan, ya, karena bahan makanan sudah tidak bisa ditemukan lagi selama 3 tahun. Dan memasuki tahun ketiga, mulailah terjadi perpecahan di antara kaum kafir Quraisy, ya. Ada yang setuju untuk melanjutkan pemboikotan, namun ada beberapa orang yang merasa kasihan, ya. Salah satunya adalah Hisham bin Amr, ya, dan 4 temannya, ya. Dia berusaha untuk merusak papan pengumuman agar pemboikotan ini segera berakhir. Kasihan mereka melihat Bani Hasyim kondisinya menyedihkan seperti itu, merasa iba, merasa kasihan, ya. Keesokan harinya mereka berkumpul di dekat Ka'bah dan berencana untuk merusak papan tersebut. Namun Abu Jahal mengetahui rencana tersebut dan menghalangi rencana dari Hisham bin Amr, ya. Pada saat terjadi pertengkaran antara Hisham bin Amr dan Abu Jahal, datanglah paman Abu Thalib. Beliau mengatakan, gitu, ya, Muhammad menyampaikan kepadaku bahwa Allah telah mengutus rayap-rayap untuk merusak pemboikotan, ya. Kemudian seketika itu mereka pun langsung menuju ke Ka'bah. Ternyata Masya Allah, ya, papan yang ditempel selama 3 tahun tersebut ternyata sudah habis dimakan rayap, ya. Dan hanya tersisa tulisan Bismika Allahumma, yang artinya dengan namamu ya Allah, ya.
sedangkan tulisan-tulisan lain sudah dihapus, sudah dimakan oleh rayap-rayap. Nah, dengan kejadian tersebut, maka akhirnya pemboikotan pun dibatalkan. Rasulullah dan keluarganya bisa kembali melakukan kegiatan seperti masyarakat yang lainnya. Jadi yang membatalkan pemboikotan, ya, rayap-rayap yang disuruh oleh Allah, yang menghapuskan isi papan pengumuman pemboikotan, di mana papan ini sudah dibuat oleh kaum kafir Quraisy. Ya. Inilah kuasa Allah mendatangkan pasukan-pasukannya yang salah satunya berupa rayap untuk membantu Rasulullah dengan menghilangkan isi boikot yang ditulis oleh kaum kafir Quraisy. Jadi Allah lah yang menolong Rasulullah dan para sahabat dan Bani Hasyim yang berada di Sa'ib dengan rayap-rayapnya. Masya Allah. Alhamdulillah, teman-teman Al-Ghazali sudah belajar tentang pemboikotan terhadap Bani Hasyim. Ya. Untuk lebih memperjelas kembali, teman-teman buka buku sirahnya di halaman yang ke-14. Ya. Tolong dikerjakan halaman tersebut, ya. Pertanyaan-pertanyaannya dibaca, kemudian dijawab. Ya. Setelah dijawab, kemudian difoto dan dikirim ke Bu Guru. Ya. Boleh melihat bukunya, ya, dibaca kembali. Kalau belum jelas didengarkan kembali, belum jelas lagi dibaca kembali. Insya Allah nanti bisa mengerjakan latihan halaman 14. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita gunakan untuk sekali lagi semakin mencintai baginda Rasulullah, menghargai perjuangan baginda Rasulullah. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.